أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم نوّر بالكتاب أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به لساننا وقوي به جناننا وأسرع به فهمنا وقو به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف والشارحون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أي أفتتحوا الحمد لله هي من سيغ الحمد وهو الوصف بالجميل إذ القصد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه مالك لجمع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمده لا إخبار بذلك البري بالفتح أي المحسن الجواد بالتخفيف أي الكثير الجود أي العطاء الذي جلس أي عظمت نعمه عن الإحصاء أي عظمت نعمه جمع نعمة بمعنى الإنعام عن الإحصاء أي الضبط بالأعداد أي بجميعها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-musannifu telah berkata oleh musannif, itulah Imam Nawawi rahimahullah, semoga merahmat akannya Imam Nawawi oleh Allah Ta'ala. Utumanukun le Imam Nawawi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya aftatihu, aku membuka dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi nyo malamnya lanjutan daripada dua malam yang kau ikut, nekun oleh Tengku Syarah Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Kiban nekun legaknyan nekun oleh musannif rahimahullah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi musannif di sini, awatan nekun musannif di sini adalah musannif langsung tertuju kepada Imam Nawawi. Awatan nekun musannif dalam kitab Mahalli, maka tertuju aju kepada Imam Nawawi. Maka kentungku jala nekun le Imam Nawawi Bismillahirrahmanirrahim. Makna ay aftadu, artinya aku memulai. Artinya aku membuka ataupun aku memulai. Jadi Bismillahirrahmanirrahim
Nyan ba huruf jar yang na ba bismi. Nyan adalah ba huruf jar asli. Punya huruf jar asli, dia itu ada makna. Dan ada muta'ala. Na makna, na muta'ala. Sedangkan makna, maka le macam-macam. Dia tabuh makna ba-ba. Na ba tabuh makna isti'anah. Faedah. Faedah ba di sini, na isti'anah. Meminta tolong. Mida kalian dalam nufhat lom, na ba ditabuh ba bismillah. Ba bismillah adalah ba ilsak. Lengket. Man ilsak. Ilsak majazi. Karena ilsak na dua. Na ilsak hakiki. Na ilsak majazi. Cuman, munyo terkedi ilsak. Ba bismillah. Nyo ilsak ala wajihi tabaruk. Berarti di atas jalan mengambil keberkahan. Le lain-lain lo. Ya, faedah ba yang kita pakai pada bismillah. Cuman karena buna huruf jar asli, maka na muta'ala. Mamu yang muta'ala huruf, ada kala muta'alanya gedahulu, ada kala getak akhir. Dahulu muta'ala daripada muta'alik. Ada kala tertakhir muta'ala daripada muta'alik. Ya, makanya hina ahwatan oi oleh Tunku Jala. Ai aftatihu. Yang sama dengan di muta'ala. Ya. Yang muta'ala. Muta'ala ba huruf jar ba aftatihu. Mamu yang degeri taplah muta'ala huruf jar. Nyo na muta'ala untuk ba PA, na muta'ala ba isim, na getagedi. Okey kan? Na getagedi. Na yang kageboh. Nya bermacam-macam. Maka nyo be tabahas panjang lebar hinan. Be tabahas panjang lebar hinan mengenai tentang muta'ala. Intinya bismillahirrahmanirrahim. Nyan muta'ala ba, iaitu sebagaimana takdi syarah oleh Tunku Jala, ai aftatihu. Aku mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ka. Ya. Ka. Kemudian jika dalam kalyubi tinggalan. Qauluhu aftatihu al-aula, bermula yang aula itu u'allifu. Bermula yang lebih aula itu u'allifu. Yang lebih gad, yang lebih aula be aftatihu dagdi. Tapi u'allifu. Kemana? Aku menyusun. Lebih gad. Lebih gad menan. Pakon li'annahu, karena bahwa sesungguhnya u'allifu itu khusus dengan makam. Khasun bil makam. Itu khusus dengan tempat. Amun li jami'il mu'allif. Mengumumi bagi sekalian pengarang. Mengumumi bagi sekalian pengarang. Kah? Yang lebih aula be aftatihu dagdi. Be aku mulai dengan bismillah. Ataupun dengan bismillahirrahmanirrahim aku mulai. Be aftatihu dagdi. Kibancit u'allifu. Pakon. Karena u'allifu nya khusus dengan tempat. Nya kan gekarang oleh hukum sana kitabnya. Ya kan? Kitab minhaj. Makanya lebih khusus dengan tempat. Amun li jami'il mu'allif, dan umumi bagi sekalian pengarang. Wa qaddarahu, dan mentakdir ianya musannaf. Akannya u'alifu. Fi'lan akan fi.
Yang hot apa yang lebih cocok? Ha? Wa qaddarahu dan mentakdir iyan kum sanaf akannya dan mentakdirkan iyan kum sanaf hu akannya muta'ala akan pu takdir akan fi'il dan akan yang ditakhirkan. Ya, bahkan nadran li asli amal karena nadar karena memperhatikan li asli amal bagi asal beramal wali ifadati ikhtisas dan karena bagi faedah ikhtisas. Karena faedah ikhtisas. Ya. Kah? Kah? Jadi Lenukum musannaf ino getak kedi. Getak kedi PA. Dan awata getak kedi getak ke lan getu. Cikalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ay aftatihu. Kon awai aftatihu. Kaya kan? Yang getak kedi ino PA kon isim. Karena buno muta'ala nadua. Na isim na PA. Tapi ino awata getak kedi adalah PA getak kedi muta'ala. Kemudian getak ke lah. Getak daripada muta'alik. Tengok kan? Yang pakan. Karena gekalan bagi asal beramal. Pakan yang kita di PA nunggu. Sebagai muta'alak. Karena asal-asal dalam beramal PA. Nama asal-asal dalam beramal PA. Kemudian pakan getak. Pakan getak tadi. Pakan hamba pun. Aftatihu bismillahirrahmanirrahim. Nyapakan ba'ake. Karena untuk faedah ikhtisas. Makanya ada bermakna bunuh dengan nama Allah. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Aku memulai. Ataupun aku menyusun. Aku mulai ataupun aku menyusun. Ya. Kak. Ya benar. Fal jumlah maka bermula jumlah. Yang kibam tulis bak urun. Na ba'al jumlah na alih lam na. Maka bermula jumlah itu fi'liyah insya'iyah. Maka jumlah hinan ba bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Ay aftatihu berarti fi'liyah insya'iyah. Jumlah fi'liyah yang insya'iyah. Itulah dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Aku mulai. Nyanka. Berarti kata apa? Pakan getak kedir PA dan getak kedir PA karena PA asal-asal beramal. Pakan getak ke untuk faedah khusus. Ya, berarti ciri khusus memulai dengan nama Allah ataupun khusus disusun kitabnya dengan nama Allah. Ini dalam Umairah watanakun aftatihu qila al-asan wa alifu lagi yang ciri. Dikatakan orang bermula yang lebih bagus itu wa alifu. Walasan liyufida supaya bahwa talab busul fi'li berpakaianlah PA tiap-tiapnya PA itu dengan nama Allah supaya bahwa memberi faedahlah berpakaian PA tiap-tiapnya PA dengan nama Allah. Berpakaiannya perbuatan tiap-tiapnya perbuatan dengan nama Allah. Ya, tak. Banyak ki lebih bagus wa alifu tadi pakan supaya
memberi faedah. Ya, berpakaian perbuatan, mandum-mandum perbuatan dengan nama Allah. Berarti kan bak mulai mana? Baca aku susun. Berarti guru susun kitabnya mandum-mandum berpakaian dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Nyanka. Nya beta pula payang tak bab bismillah. Karena sabah-sabah mentong banyaknya cukuplah pembahasan ni. Termasuk ba Ar-Rahmanir Rahim. Watenekeun dengan nama Allah yang Rahman, yang Maha Pengasih. Yang Rahman Allah mencakupi mandum. Yang kasih sayang Allah dengan sifat Rahman, dengan Rahman yang mencakupi mandum kepada sekalian alam. Mandum-mandum manusia itu mongnya. Jin mandum. Yang punya Ar-Rahman. Termasuk kasih sayang Allah kepada orang kafir. Yang punya Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim, berarti kasih sayang Allah nya khusus kepada orang yang beriman. Yang beda. Makanya yang Maha Pengasih, Maha Penyayangnya terjemah kan. Padahal Ar-Rahman dengan Rahim sabah lagi. Tempat pengambilannya sabah. Ya, bak rahmah. Ya kan? Bak rahmah. Sama dengan ya. Bahkan hino. Tepu khusus dalam tiga tu. Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti untuk tepu khusus kasih sayang oleh Allah kepada orang yang Islam. Kah? Yang enak ke ban? Apa pertanyaan? Kah? Yohana kalian lom. Alhamdulillahi. Bermula segala puji itu mustahak bagi Allah. Bermula segala puji itu mustahak bagi Allah. Dianya kata-kata Alhamdulillah. Hiya min sayyidil hamdi. Dianya kata-kata Alhamdulillah. Itu sebahagian daripada lafaz-lafaz puji. Itu sebahagian daripada lafaz-lafaz puji. Ya, itu sebahagian daripada lafaz-lafaz puji. Kak. Jadi mandum-mandum puja nya mustahak bagi Allah. Berhak dimiliki oleh Allah. Bahkan itu nadu abuh makna jid Allah pemilik bagi semua puji. Makanya jid tabuh ba'lillahinan adalah lam milik. Jid tabuh hinan lam istisqa. Dan najid itu lam-lam yang lain yang tabuh. Tapi harus pendapatkan. Ambil salah surah. Makanya menyatakan tabuh makna mustahak bagi Allah. Berarti ini lam istisqa. Menyatakan tabuh makna milik bagi Allah. Berarti ini lam milik. Jadi mandum-mandum puja nya mustahak bagi Allah, milik bagi Allah. Dengan kata-kata alhamdulillah bahagian daripada lafaz puji. Lafaz puja le tunggu. Lafaz puja le. Cuma sebahagian daripada lafaz puja adalah alhamdulillah. Ya, sebahagian daripada lafaz puja alhamdulillah. Ya. Jadi maknanya adalah getanya dalam memuji Allah dengan serimana lafaz. Dengan serimana lafaz. Ya, dengan serimana lafaz apapun yang menunjuki ataupun yang membawaki kepada mensifatkan Allah dengan kebagusan. Ya, nyan mandum. Nyan mandum gekun dengan puji. Bahagian daripada lafaz puji yang ke alhamdulillah. Kerana ke dalam kalyubi ay min jumlatil alfadhi, dianya itu sebahagian daripada jumlah lafaz allati yang membawaki dengannya lafaz oleh pujian. Faqad li'annahu yuaddi bi ghairiha, karena bahwasanya hal wasan membawaki yang pujian dengan selainnya lafaz. Dengan selainnya lafaz pula. Kal jumlatil atiyah, seperti jumlah yang selagi datang sesudahnya. Ya, Kak. Ya, jadi
Yang sebahagian lafaz yang mewakili kepada puji. Bahkan karena lafaz yang lain cit kan dengan lafaz alhamdulillah tapi mewakili kepada puji. Ya, maknanya kepada pujian cit. Lagi contoh untuk jumlah ukur. Ukur nan pujilah Allah dengan PA nu puji. Untuk nauku ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalahu kena nya pujian cit. Ya, nya benar. Kagan? Wakal jinan wal arkan. It huwa. Karena bermula dianya puji pada huruf ma yumbi'u an ta'zimil mun'in. Itu barang yang memberitahu ia barang daripada mengagungkan pemberi nikmat. Pemberi nikmat. Ya. Pakai nunggu. Nanti lafaz lain yang mewakili kepada puji. Karena yang dengan puja ba'uruf, pengertian puja ba'uruf adalah sesuatu yang memberitahu kepada mengagungkan pemberi nikmat. Ya. Tapi ada ucapan-ucapan yang ucapannya dibitai kepada mengagungkan pemberi nikmat, maka yang kepenan dengan puja pada huruf. Ya, dengan puja pada huruf. Kalau luar. Wahwa dan bermula dianya puji. Kiban yang kena puji tunggu. Wahwa dan bermula dianya puji. Al-wasfu bil jamil. Itu mensifatkan dengan kebagusan. Ya, jadi pujanya yaitu mempersifat Allah dengan kebagusan. Awak tetap sifat Allah dengan kebagusan, dengan kebaikan, dengan sesuatu apapun yang bagus. Sifatkan ba Allah. Nyan adalah pujian. Bahkan idil qasdu karena bermula maksud biha dengannya kata-kata alhamdulillah as-sana'u 'ala Allah. Itu sanjungan kepada Allah. Itu sanjungan di atas Allah. Bimazmuniha dengan kandungannya kata-kata karena bermula maksud dengannya alhamdulillah itu sanjungan di atas Allah dengan kandungannya kata-kata alhamdulillah min annahu daripada bahawa sesungguhnya Allah malikun li jami'il hamdi itu yang memiliki bagi sekalian puji minal khalqi daripada makhluk. Au mustahikun ataupun daripada bahawa sesungguhnya Allah itu mustahik. Itu yang menuntut hak. Itu yang menuntut hak, yang berhak li ayyahmaduhu bagi bahawa memuji oleh mereka itu makhluk akannya Allah. Lal ikhbaru bidzalik. Tidak itu memperkhabar dengan demikian. Tidak itu memperkhabar dengan demikian. Ya. Kita perhatikan. Buno alhamdulillah yang dipegah merupakan bahagian daripada lafai puja. Ya. Cuman pujanya puja adalah tapu sifat. Mensifatkan dengan kebagusan. Mensifatkan dengan kebagusan. Pakai menan. Karena maksud dengan kata-kata alhamdulillah. Maksud dengan kata-kata alhamdulillah. Nyo sanjungan di hati Allah dengan kandungannya alhamdulillah. Dengan kandungannya kata-kata alhamdulillah. Utai kandung le kata-kata alhamdulillah. Ya kan? Ikandung le kata-kata alhamdulillah. Bunuh sanjungan di hati Allah. Tapi dengan mazmun. Dengan dikandung oleh kata-kata alhamdulillahnya. Nanti bayang leh. Yang pertama bunuh tekun puji adalah wasfu bijamil. Mensifatkan dengan kebagusan. Pakan yang maksud dengan puji. Karena maksud dengan kata-kata alhamdulillah. Sanjungan di hati Allah dengan kandungannya kalimat alhamdulillah. Ya. Putar demi kandung le kalimat alhamdulillah. Yaitu bahawa sesungguhnya Allah itu si Malik.
itu yang memiliki bagi sekalian puji daripada makhluk. Yang bunuh kata-kata alhamdulillah. Yang adalah wasfu bijamil. Yang kagesanjung dari Allah. Tak. Dengan kandungan kalimat alhamdulillah, hinan adalah bahawa sungguh Allah si Malik bagi sekalian pujian daripada makhluk. Makanya, orang ada bermakna kiban. Bermula semua puji. Itu milik bagi Allah. Itu milik bagi Allah. Ya. Ataupun si Malik bagi sekalian puji. Kibancit mustahik. Bahawasanya Allah itu mustahik. Itu yang berhak bagi bahawa memuji oleh mereka itu makhluk akannya Allah. Itu sama dengan kandungan daripada alhamdulillah. Iaitu mandum-mandum puja mustahak bagi Allah. Allah yang berhak dipuji oleh sekalian makhluk. Ya, makanya mustahikun. Mustahikun li'ayyahmaduhu. Ya. Kan maksud daripada alhamdulillah semata-mata enggak berkhabar dengan demikian. Kan. Mata ini kun bunuh oleh musannif alhamdulillah. Ini kan maksud untuk jak bitek. Yang pegah bak katanya yang mandum-mandum puja. Mandum-mandum puja. Kaya kan? Itu milik bagi Allah. Kan hanya sekedar berkhabarnya. Kan hanya sekedar batu ucapan. Ya isnad. Ya isnad tagai terjadi isnad ilih. Kan yang mentang. Namho kira-kira. Kan hanya surah mubtada khabar ini. Sehingga khabariyah kan. Cibancit. Yang khabariyah pada lafaz. Insya'iyah pada khabariyah pada lafaz. Insya'iyah pada makna. Ya. Yang kaya. Berarti sama dengan watanukun alhamdulillah. Yang sekaligus inan adalah tungku musannif dengan kepuja Allah. Dengan kepuja Allah. Memang yang kepuja Allah ya. Bukan gepekha. Kan hanya untuk gepekhabar. Berarti part dikandung daripada lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Qauluhu li ayyahmaduhu. Qala syekh. Berkata oleh guru daripada guru kita. Umairah. Lau qala. Jikalau berkata ianya musannif. Akan sebagai ganti zalika. Lihamdihim. Lakanat aksar. Sungguh ada ia tu lebih ringkas. Atau hina kukun kiban. Liyahmaduhu. Kan? Liyahmaduhu. Au mustahikun li'ayyahmaduhu. Ataupun dianya Allah itu mustahak. Itu berhak bagi bahawa memuji oleh mereka itu hamba akannya Allah. Yang kun gurai daripada gurai Umairah. Yang punya tekedi. Le musannif geganto li'ayyahmaduhu. Dengan pu ganto dengan lihamdihim. Yang lebih ringkas. Cuba nekun mustahikun lihamdihim. Mustahak bagi pujian mereka itu hambanya lebih ringkas lom. Ya. Kah? Ya. Ya. Kamu ada kesimpulan? Ya. Jadi kata-kata alhamdulillah yang merupakan sebahagian daripada lafai puja. Bahkan sebahagian daripada lafai puja. Karena maksud dengan kata-kata alhamdulillah yang sanjungan di hati Allah dengan kandungannya kata-kata tak, iaitu daripada bahawa sungguh Allah si Malik bagi sekalian puji daripada makhluk ataupun mustahik bagi pujian makhluk. Ya. Kah? Ya benar. Kalau dilauke. Al-Barri. Iban dah baca Al-Barri dengan patah. Makna Al-Barri adalah Al-Muhsini. Bermula segala puji itu milik bagi Allah. Allah yang Al-Barri. Mana Al-Barri?
Al-muhsini yang berbuat baik. Al-muhsin. Al-muhsini yang berbuat baik. Di Allah yang bersifat muhsin. Yang bersifat berbuat kebaikan. Makanya kebaikan Allah kepada hamba adalah datat. Al-bari. Allah maha yang berbuat baik. Dumbro akal kita tetap Allah Ta'ala agak. Tetap mentang gejuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Padahal sambil-sambil kita maksud kau ke Allah. Tapi li Allah Ta'ala tetap al-muhsin, berbuat baik kepada hamba. Al-Jawadi. Kiban dah baca Al-Jawadi dengan takhfif, dengan ringan. Berarti atakan dengan ringan, nyan hana tasydid bakwaw nunggu. Menyatakan dengan berat kiban baca Al-Jawadi. Ngainakan dengan takhfif Al-Jawadi. Mana Al-Jawadi? Artinya Al-Kasirul Jud, yang banyak jud. Mana jud? Al-Ata'i, pemberian. Yang banyak pemberi. Allah yang banyak pemberian. Allah yang banyak pemberian. Alladzi jallat. Allah yang alladzi jallat. Mana jallat? Adumat ni'amuhu. Alladzi yang besarlah nikmatnya. Yang besarlah nikmatnya alladzi. Allah alladzi yang besarlah nikmatnya alladzi. Yang besarlah nikmatnya alladzi. Dianya nikmat itu jamak daripada nikmatun dengan makna in'am. Berarti pemberian nikmat. Jadi sama dengan otak ada bermakna bermula segala puji itu milik bagi Allah. Allah yang berbuat baik. Allah yang banyak memberi pemberian. Allah yang banyak pemberian yang banyak pemberian nikmat. Yang banyak pemberian nikmat. Daripada teman banyak pemberian nikmat. Anil ihsa, daripada ihsa. Pemana ihsa? Artinya dabit. Daripada batas. Daripada batasan. Bil i'da, daripada membatasi bil i'da dengan bilangan-bilangan. Artinya dengan sekalian bilangan-bilangan. Artinya dengan sekalian bilangan-bilangan. Berarti Allah Ta'ala yang banyaklah pemberian nikmat. Nyan ni'amuhu, nyan kepae jallat. Jamak daripada nikmatun. Ti nikmatun mufrad. Cuma yang juga makna betul dengan makna in'am. Berarti maknanya pemberian nikmat. Yang banyaklah pemberian nikmat. Pakan makna ni'amuhu bunuh dengan makna in'am. Mungkin pegah dalam supaya bahawa munasabatlah barang sebelumnya. Supaya bahawa munasabatlah ia akan barang sebelumnya min kaunil hamdi alal wasi. Daripada keadaan puji di atas sifat. Ngat munasabat ngai likat itulah puja di atas sifat. Berarti no ada puja Allah Ta'ala yang besarlah, yang banyaklah pemberian nikmatnya Allah. Berarti kenyo ka puja ada sifat lah. Yang banyaklah pemberian nikmatnya Allah daripada teman banyak pemberian nikmat daripada terbatasi dengan bilangan-bilangan. Jauh daripada batas tu. Tahu kan? Yang banyaklah pemberian nikmatnya Allah. Daripada teman banyak. Daripada makna ihsa'nya terbatas. Terbatas dengan bilangan. Hana terbatas dengan bilangan-bilangan. Hana medum tunggu. Hana medum.
Ya, tak kira hana mampu kira. Makanya banyak sekali pemberian nikmat Allah sehingga han sanggup kena hitung. Ya. Bahkan karena memang sangat banyak. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, dan jika kamu hitung akan nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya tidak kamu batasi akannya nikmat. Ya, ini surah An-Nahl ayat 18. Berarti yang kajilah. Berarti pemberian Allah, pemberian nikmat Allah sangat banyak. Han sanggup untuk tabatasi dengan bilangan. Han sanggup tabatasi dengan bilangan. Makanya ahwat tegukan bil i'dad nah kan i'dad hai bil a'dad. Cikalan. Nyan a'dad jamak bukan? Adadun mufrad. A'dad jamak. Nyampu jamak kita kalian. Ya, menyatakan ni no a'dad adalah itamong ke dalam wazan jamak qillah. A'dad. Kenapa duk buah wazan jamak qillah? Af'ilatun, af'ulun, ya kan? Fi'latun, af'alun. Buat buah kan? Buat buah wazan jamak qillah. Af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Berarti no af'alun bil a'dad. Sebab kunyo jamak qillah. Menyo jamak qillah, hotel kun jamak qillah. Jamak qillah adalah bilangan yang gemulai daripada le hingga 10. Bilangan yang gemulai dari le hingga 10 yang jamak qillah. Ya, kaya kan? Kaya? Ya. Ka. Ya. Cuman kunyo kamu rentang. Hotel kepegah buno Allah yang banyaklah pemberian nikmat daripada membatasi dengan bilangan-bilangan. Mamunya gepegat dengan wazan jamak qillah berarti kamu dong bilangan. Halal lebih bak 10 menyedungna nikmat Allah. Kan maki banci tunggu. Pakan jika gepegat ino wazan jamak qillah. Ya kan? Ya. Makanya taikun bil a'dad artinya bi jami'iha. Yang geoi. Bi jami'i. Makanya yang tabinul murad ya. Dengan sekaliannya bilangan. Pakan ke bawah makna adat dengan sekalian bilangan. Padahal menyatakan di adatnya adalah wazan jamak qillah. Berarti bilangan ini hanya sampai 10. Tapi pakan cik ino atau dengan sekaliannya. Maka dikatakan qauluhu bi jami'iha. Dianya itu yang dipahamkan daripada lam yang masuk dari jamak qillah. Bahkan adatnya kaji ke makna lebih daripada 10 dan bahkan hana terbatas. Karena adat itamu alih lam nugu. Gepahami makna adat adalah sekalian bilangan-bilangan bukan hanya leh sampai 10 gara-gara itamu alih lam ba jamak qillah. Ya, makanya itu bila kaedah anna jam'al qillah bahwa sungguh jamak qillah al mahalli bil alifi wal lami yufidul umum. Yang kaedah. Sesungguhnya jamak qillah yang dipakai dengan alif dan lam yang memberi faedah umum. Berarti jamak qillah menyokai tamang alif dan lam dia itu berfaedah umum. Ka belum? Nyari ingat nah. Berarti jamak qillah atau bumutoh ile awak ron sah hana mutoh sah. Jamak qillah ngi jamak kasurah sang hana mutoh le napa nyo. Nyo. Bentu hai dah begah pakai jamak qillah. Ini hai a'dad. A'dadun atau wazan af'alun. Berarti nyan wazan jamak qillah. Wazan jamak qillah put boh. Af'ilatun. Af'ulun. Fi'latun. Af'alun. Ya, af'alun. Ya. Cuman hino a'dadunnya konle bermakna jamak qillah hino. Bahkan karena kaitan oleh lam. Ya, sehingga watai geplah oleh nuku syarah bi jami'iha. Artinya angkanya kun tabinul murad. Punya maksud. Ya, menanti kena kaedah umum mipai. Ya, alih lam iaitu mong ba jamak
Yang batu faedah jamak, batu makna jamak berfaedah umum. Yang kena cik kaedah. Ya. Faham kan? Nak cik kaedah. Tahu kaedah? Alif lam ya tamang ba jamak, batu makna jamak berfaedah umum. Ya. Dia punya terkedi atau perhatikan kit le pu jebit ni. Yang makanya hanya tak le taglib. Aku gadah lau dia yang kalau gadah lam. Nya baik laki mulang tadi. Yang gadah dia. Ka. Ya. Makanya juga yang didukung oleh ayat ayat wa in ta'udu ni'matallah. Ya kan? Seandainya engkau hitung akan nikmat Allah. Nikmat Allah, nikmat Allah yang kanya mufrad mudhaf ya kan? Berarti mufrad mudhaf fa ya'um. Ya, hayat ala nafhat kan. Kekasih dia dengar mufrad mudhaf maka mengumumi. Makanya sekalian nikmat. Kita ni hitung benar nikmat Allah hitung. Hitung. Jangan baik pegah-pegah tengok mati nikmat Allah hanya berkisar hana hitung nikmat Allah. Lu tak. Ka al-manni Allah yang maha memberi nikmat. Makna al-manni adalah al-mun'imi. Al-manni yang maha memberi karunia artinya yang maha memberi nikmat. Bil lutfi. Apa makna lutfi? Bil iqdari ala ta'at. Dengan memberi kemampuan ala ta'ati di atas ketaatan. Wal irsyadi dan yang memberi karunia ataupun memberi nikmat di atas wal irsyadi di atas petunjuk artinya ataupun dengan petunjuk artinya dengan hidayah. Laha baginya ketaatan. Oleh yang bersifat dalam Allah yang maha memberi nikmat dengan lutfi. Pemana lutfi? Artinya dengan diberi kemampuan oleh Allah datu ketaatan. Berarti Allah yang memberi nikmat dengan memberi kemampuan datu ketaatan. Berarti nyo yang beri kemampuan katanya untuk perbuatan ke Allah. Makanya Allah Ta'ala bersifat al-manni, memberi karunia. Kemana memberi karunia Allah? Dengan lutfi. Lutfinya apa? Lihat Allah Ta'ala beri kekuatan, beri kemampuan Allah kepada katanya hamba datu perbuatan taat dan juga wal irsyad dan datu hidayah bagi taat. Petunjuk bagi ketaatan. Allah yang memberi karunia di atas kemampuan untuk taat dan petunjuk ataupun hidayah bagi ketaatan. Yang menanungku. Makanya menyatakan dalam qaluhu lutfi dengan dhammah awalnya lutfi dan sukun yang kedua dan patah keduanya. Dan dengan patah keduanya. Jud terbaca lutfi, jud terbaca latafi ya. Dan dengan patah keduanya apa? Wa yutlaqul awal dan itlakan akan yang pertama ala rifqi wa rahmah di atas lemah lembut. Wa rahmah dan kasih sayang. Arti munya terbaca lutfi, lutfi dah baca. Yang berarti dia ke makna adalah rifqun wa rahmah. Berarti lemah lembut dan kasih sayang. Dan dia kita baca pun dengan sukun keduanya. Dan sukun keduanya, sukun yang pertama dan sukun yang kedua. Cuma nak baca lataf. Ya. Al-latafi. Dia terbaca al-latafi, berarti maknanya adalah diitlaqkan. Ya kan? Dan diitlaqkan akan yang kedua di atas mabruri punya. Mabruriyah, mabrur. Di atas yang baik. Mabrur punya yang baik. Nyamanan.
Kah. Ni perang tak ke dalam ngop bagah habis. Ya. Al-hadi lagi yang menunjuki ianya Allah ila sabilir rasyad, kepada jalan kepada jalan petunjuk, yang menunjuki ianya Allah kepada jalan petunjuk. Artinya ad-dallu ala tariqihi, yang menunjuki ianya Allah di atas jalannya petunjuk. Wa huwa, dan bermula dianya ar-rasyad diddul ghai, itu lawan sesat. Allah Ta'ala bermula segala puji itu milik bagi Allah. Allah yang menunjuki kepada jalan petunjuk. Artinya menunjuki di atas jalannya petunjuk oleh Allah Ta'ala. Di atas jalan petunjuk. Di atas jalan petunjuk. Mana rasyad itu lawan sesat? Lawan sesat. Berarti petunjuk oleh Allah Ta'ala di atas jalan yang betul. Ya. Di atas jalannya petunjuk. Jadi makna rasyad ini adalah lawan sesat. Kan petunjuk di atas jalan yang sesat. Ya, makanya dalam wahwa, kalau huwa artinya ar-rasyad. Ar-rasyad. Wa kadza, dan sedemikian lagi irsyad. Dan rasyad. Rasyad anda pakai rusdi. Dan rusdi ar-rasyad. Sedemikian lagi irsyad dan rusdi. Di annaha, karena bahasanya tiap-tiap itu taraduf. Itu sama. Ya, berarti lilafai satu makna. Rasyad menancilam irsyad, menancilam berarti rusdun. Ya. Nyan sabuh makna taraduf ya. Taraduf. Berarti bermakna taraduf. Berarti lilafai satu makna. Lafai yang berbeda maknanya sabuh. Itu teman makna tadi. Ya, maknaha bermula maknanya tiap-tiap itu istiqamah. Itu istiqamah wal falah. Istiqamah, ketetapan, dan falah. Mana falah? Berbahagia, kemenangan. Al-falah. Berarti makna al-falah kemenangan. Makanya nyo dayah tayo taken mungkin istiqamah, angkanya rasyad, irsyad. Bahkan karena makna daripada rasyad, irsyad adalah istiqamah dan falah. Mana falah? Kemenangan. Ya. Kah? Yang ehnan pertanyaan? Kah, kalian julau ke? Kalian judi miyu al-falah ya. Wal ghayu zidu kulli minha. Dan bermula sesat itu lawan tiap-tiap daripadanya. Sedangkan lawan rusydun, lawan irsyad, lawan rusydun, yang lawannya adalah sesat. Kah? Anwa'ul hidayah. Ya, bunuh kena pegang apa luar. Tahu nak pegang luar? Irsyadnya maknanya adalah hidayah. Hidayah baginya ketaatan. Allah yang memberi karunia, ya, dengan memberi kemampuan datu taat, dan hidayah baginya ketaatan. Maka kata anwa'ul hidayah, bermula macam-macam hidayah, la tanhasiru, itu tidak terhasar ia. Itu tidak terbatas ia. Itu tidak terbatas ia. Ya. Jadi macam-macam hidayah nyo hana terbatas. Maknanya munyo tekedi hidayah tani hitung nyo le tatat. Duk nala berarti hidayah putar-putar hidayah le tatat nyo hana terbatas. Nya munyo nok hidayah. Munyo nok ke nyo di bawah sini sekalian kan? Macam-macam hidayah, pupu hidayah, ada macam-macam nyo hana terhasar le tatat.
Ya, le tak tak. Tak. Wa ajnazuha dan bermula jenis-jenisnya hidayah itu pun. Cuma punya jenis hidayahnya naput macam. Ya, jenis hidayah empat. Ya. Tak empat. Empat jenis hidayah. Ya. Empat martabat no. Arba'atu mutarattabah. Empat martabat. Awaluha bermula yang pertamanya daripada empat. Ifadatul qawi alal aqli. Ya. Itu curahan kekuatan alal aqli di atas akal dan curahan hawas yang zahirah, panca indera yang lahir wal batin dan yang batin. Ya. Jadi toh tunggu hidayah. Munyo tekedi macam-macam hidayahnya hak ida kira lidathan. Hak ida sebutkan satu persatu. Tapi munyo jenis-jenis hidayahnya berkisar pada buah martabat. Toh tunggu tingkatan hidayah. Yang pertama, ya, gecurahkan kekuatan di atas akal. Allah Ta'ala gejok kemampuan kepada kita untuk berfikir. Akal kita akal yang gat. Ya, akal kita akal yang gat. Kemudian hawas yang zahirah. Panca indera yang lima kita yuk. Nah, yang nampak. Dan juga wal batinah. Ate benar. Ya kan? Panca indera yang lima kita yuk normal. Gat. Kemudian menancit batin kita yuk hawas yang batinah. Itulah ate. Ya, makanya curahan bunuh akal pikiran. Waras pikiran katanya. Panca indera yang lima yang gejok oleh Allah Ta'ala kepada dia normal. Jut takalan, jut tarasa, jut tamat, jut duh tadinga. Menancit yang batinah, ate katanya normal katanya. God ate katanya. Ya, yang ifadahnya, karunianya yang gejok oleh Allah Ta'ala kepada akal dan hawas yang zahirah dan batinah. Yang adalah jenis hidayah yang pertama. Yang hidayah Allah. Coba ni bayangkan punya ate dia apa? Coba ni bayangkan punya seandainya saya hana normal hawas. Dari banyakkan katanya buta. Buta dan klau. Kita bayangkan kiban untuk terpahami agama. Hana. Ni bayangkan punya seandainya dari banyak juga tanya hana normal ju pungo tapi. Hana gejok kekuatan berakal pikiran katanya. Makanya adalah tingkatan hidayah. Bila fikir hidayahnya hanya tinggalan hidayah, hidayah ke? Nah, makanya hidayahnya sangat luas. Bahkan macam-macam hidayah haik tak hitung, han terasa. Ya. Kah? Ya, yang kata apa? Saniha bermula yang kedua daripadanya empat nasbud dalaili al-fariqah bainal haq wal batil. Menegakkan bukti-bukti ataupun dalil-dalil yang membedakan ianya dalil bainal haq di antara yang benar dan yang salah. Was salah wal fasad dan di antara yang baik wal fasad dan yang buruk. Ya. Kemudian tingkatan hidayah yang kedua adalah getanya mampu untuk tertegakkan dalil. Yang mana dalil tersebut adalah bisa untuk terbedakan toh yang betul, toh yang salah. Toh yang gat, toh yang hanagat. Toh yang nak kemaslahatan, toh yang membawaki kepada kerusakannya bisa terbedakan. Bisa terpedang dalilnya hidayah. Hidayah. Jadi ketika terjadi cekcok. Budak kata mampu untuk tak kemukakan dalil. Tabah dalil. Toh yang betul, toh yang salah. Dia kita tak terapkan dalil. Tabah dalil. Toh yang kemaslahatan. Yang mewakili kepada kemaslahatan. Toh yang mewakili kepada kerusakan. Yang hidayah. Yang hidayah. Makanya hidayahnya teruk bak kenan. Kaya waktu kacadang tu lagi hidayah Allah. Kata toh yang betul. Toh yang salah. Kata toh dalil betul. Toh dalil yang salah. Yang dengan dalilnya bisa terbedakan yang betul dengan yang salah. Yang hidayah. Salisuha bermula yang ketiga daripada yang empat. Irsalul Rasul. Mengutuskan para Rasul. Wa inzalul kutub. Dan menurunkan kitab. Jenis hidayah yang kedua adalah. Allah Ta'ala nak utuskan para Rasul tu kedaya. Dan gejoki
Gejok kitab kepada para rasul. Lagi Nabi Muhammad. Yang geputran Nabi Muhammad oleh Allah Ta'ala. Gutuskan Nabi Muhammad. Dan gejok mujizat Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Niat adalah bahagian daripada hidayah. Yang hidayah ke kita yuk. Sehingga Nabi Muhammad mudah disampaikan risalah kepada kita yang umat. Jadi yang kelih. Rabi'uha bermula yang keempatnya martabat hidayah. Kashful hijabil qalbil mutlakan. Itu terbuka hijab hati hal keadaan mutlak. Auliyura ataupun bagi melihat segala sesuatu kamahiyah sebagaimana barang dia hanya sesuatu. Wahada dan bermula ini itu khusus dengan para nabi dan para aulia. Yang keempat, tingkatan hidayah yang keempat adalah terbuka hijab hati secara mutlak. Hati kita akan terbuka hijab sehingga bisa dirasakan ini. Tekun kekasyaf kena. Ataupun di kalan sesuatu lagi dia hanya sesuatu. Lagi ataroy. Berarti putar lagi pegang oleh Allah Ta'ala. Diciptakan oleh Allah sesuatu. Berarti dia di kalan lagi. Yang ke lagi sesuatunya. Makanya liyura asya kamahiyah. Melihat sesuatu kamahiyah sebagai orang dia hanya sesuatu. Di kalan lagi tau. Sesuatunya yang ke lagi sesuatunya di kalan. Lagi nara. Kau lagi kadang. Tanya kadang yang pegang mana? Yang di pada kalan lain. Kan dirinya yang di. Kan dirinya yang di. Kan di secara hakikat. Makanya menyemakam yang kelihnya khusus, maka yang punya khusus dengan para nabi dan para anbiya. Para nabi, para anbiya, para anbiya dan para aulia. Para nabi dan para aulia, kekasih Allah. Wali Allah yang kasyaf. Dia kekala ni kan. Yang akan terjadi seumpama terbuka hati. Kalau mana depu tahu ke nafirasat. Hati yang terhanya akan terjadi pulan tu. Menacip para nabi menan, para wali Allah menan. Menacip kalan sesuatu dia langsung berarti kalan hakikat. Kiban sesuatu yang lagi yang dia bagai. Kalau lagi ada kami kadi ke hi mano. Mana kami? Kau di otak mana orang kami? Kami pun buaki tapi dia mana? Yang bau Quran menanlah perbedaannya. Intinya melihat segala sesuatu kamahiyah. Ini adalah hidayah. Menacip lagi ada ataupun mano. Ada ke dapur. Di saat kita otak dapat cari kitab tu Mupom kita. Mata hati kalian, pah hati kalian. Kaya kan? Kemudian nak akal fikiran kita sehingga mampu untuk dah berfikir. Hasil sabah surah. Yang dia, yang buta. Yang pertama pun hidayah. Hidayah. Berarti hidayahnya pun macam. Pun macam jenis. Sedangkan untuk nok-noknya nyo hae bilang le tathan. Munyo nok-nok hidayah hae bilang le tathan. Kalau rasa kaji ni. Kenapa dia tak je ulang? Pengatap malim. Orang pun. Maka hana hayu je pengatap malim lah. Bagi orang pun Kita aduk betrik dayah ni. Kajian wallahu a'lam bissawab. Hai kaum mulain. Mengerti tak pintu tengok kata jali. Bak buat di dalamnya nama ke?